Salam, perkenalkan nama saya Dorka Sakunata Niki, NIM 104-2021-0070, kelas C semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Tugas teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar merupakan perubahan resepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Contoh, makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Jerome Bruner, itu mempunyai 3 tahap. Yang satu, tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. 2. Tahap ikonik. Seorang memahami objek-objek atau dunianya selalu gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Tahap simbolis. Seorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Menurut David Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau introduction content sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Kekurangan dan kelebihan teori belajar kognitif. Kelebihannya itu menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik, mudah menerapannya atau tidak telah diterapkan di Indonesia. Kekurangannya, anggapan bahwa semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. 2. Ada kalanya metode ini tidak memperhatikan peserta didik dengan mengembangkan pengetahuan dengan cara yang masing-masing peserta didik memiliki dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak dapat mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Ada beberapa teori perkembangan kognitif oleh Piaget diterapkan dalam pola pengajaran di sekolah. Misalnya, untuk anak-anak yang berada dalam tahap operasional formal, memerlukan alat bantu untuk memudahkan dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Sedangkan pengajaran untuk anak yang berada pada tahap operasional konkret memerlukan kreativitas dari guru agar menjadi mudah dipahami dan melekat dalam ingatan. Sementara itu,
Brunner lebih banyak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri, yang mana penerapan teori kognitif ini contohnya pada pembelajaran mandiri. Hal ini bercermin dari modal kurikulum spiral yang dikemukakan berbeda dengan Brunner. Ausubel lebih mementingkan struktur disiplin ilmu. Dalam proses belajar lebih banyak menekankan pada cara berpikir deduktif. Hal ini tampak dari konsepsinya mengenai Anders Originser sebagai kerangka konseptual tentang isi pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Terima kasih.